Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ribuan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan memiliki umur yang panjang. Kita bisa pergunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Di antaranya kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan pula kita yang duduk di sini, mari bersama-sama kita memperbaharui niat kita. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita baca dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain, amin. Pada pengajian kita malam Senin yang telah lewat, di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikerjakan Rasulullah, apabila kata Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat daripada awal bulan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca takbir 3 kali, membaca Fatihah 7 kali, itulah. Apa manfaatnya kemarin? Maka orang itu, kata Rasulullah, akan dijaga matanya daripada penyakit mata selama 1 bulan. Nah, itu pelajaran kita pada minggu yang lalu. Al-matlabu salisu, pembicaraan yang ketiga, ikhtilaful matali'i, perbedaan tempat-tempat yang terlihat bulan. Karena orang itu berpuasa karena melihat bulan. Orang itu masuk 1 Syawal atau hari raya itu dengan kewajiban melihat bulan, bukan dengan hisab, bukan dengan nujum atau dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalaupun nanti tersama hitungan dengan melihat bulan tadi, tapi karena kita berkeyakinan dengan hitungan bukan dengan melihat bulan, maka tidak sah kita melaksanakan puasa atau 1 Syawal. Nah, itu pembicaraan kita pada minggu yang lalu. Nah, bagaimana di sini kalau misalnya di Indonesia kita melihat bulan, di daerah Amerika Serikat itu 12 jam lebih terlambat daripada kita, apalagi di daerah Belize, El Salvador itu 13 jam pada saat yang sama. Bagaimana cara menghukumkan apakah di sana ikut puasa, apakah di sini ikut juga puasa? Ini sudah dibicarakan oleh 4 mazhab kita. Ikhtalafal fuqaha'u ala ra'yaini fi wujubi shaumi wa adami wujubihi ala jami'il muslimin fil masyariqi wal magharibi fi waqtin wahidin. Ulama-ulama fikih, maksudnya 4 mazhab, itu berbeda ala ra'yaini, atas 2 pendapat, fi wujubi shaumi, pada wajibnya berpuasa, wa adami wujubihi, dan tidak wajib berpuasa. Terhadap siapa? Ala jami'il muslimin, pada seluruh orang Islam sedunia, fil masyariqi, di daerah bagian timur, wal magharibi, di daerah bagian barat, bi waqtin wahidin, pada saat itu juga. Ada 2 pendapat. Misalnya apabila misalnya 1 Januari itu 1 Ramadan di Indonesia lah, nantinya 12 jam menyusul di Amerika tanggal 1 Januari pula. Apakah wajib mereka yang di Amerika ini mengikut Indonesia? Apakah tidak? Ini ada 2 pendapat. Fafil ra'il jumhuri yuwahhadu saumu bainal muslimina,
pendapat jumhur. Nah, kan ada istilah jumhur, ada ittifaq fuqaha lah. Kalau jumhur itu artinya 3 mazhab di antara 4 mazhab. Bila 3 mazhab yang berpendapat, maka itu namanya jumhur ulama. Tapi kalau ittifaq fuqaha itu artinya 4 mazhab sepakat. Itu istilah di dalam fikih. Nah, kita ambil pendapat yang pertama, pendapat Imam Abu Hanifah. Bagaimana? Orang yang berjauhan jaraknya berjam-jam, satu hari itu 23 jam 54 menit, lalu digenapkan menjadi 24 jam dalam sehari. 23 jam 54 menit, ada selisih 6 menit sedikitlah kurangnya, digenapkan menjadi 24 jam. Ikhtilaful matali'i wa ru'yatul hilali naharan qabla zawali wa ba'dahu ghaira mu'tabiratin. Jadi kata Imam Abu Hanifah yang memiliki guru 70 sahabat Rasulullah SAW, itu beliau berpendapat bahwasanya perbedaan antara terlihatnya bulan di tempat-tempat yang lain, satu, dan melihatnya bulan di saat siang atau pada waktu tergelincir matahari sebelum maghrib, itu ghaira mu'tabirin, tidak bisa diperumpamakan, diambil menjadi dalil. Maka kata beliau, apabila fayalzamu ahlul masyriqi bi ru'yati ahlil maghribi, maka kewajiban orang yang berada di daerah timur bi ru'yati ahlil maghribi, mengikuti pendapat daripada orang yang ada di sebelah barat, bagian barat. Karena bagian barat lebih duluan tenggelam, baru kan sebelah timur. Jadi istilahnya begini, orang Amerika yang 12 jam lah terlambat daripada kita. Kita misalnya di sini sekarang jam 7 malam, mereka baru jam 7 pagi. Apabila di Indonesia bertetap bahwasanya besok hari puasa, ini kalau kita mengikuti Imam Abu Hanifah, maka Amerika Serikat, orang-orang Islam yang di Amerika Serikat wajib besok harinya nanti ketemunya berpuasa pula, tidak boleh ada perbedaan. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Fayalzumu ahlul masyriqi bi ru'yati ahlil maghribi, maka kewajiban orang yang berada di sebelah timur mengikuti daripada orang yang di sebelah barat. Idza sabata indahum ru'yatu ulaika bi tariqil mujibin. Satu, Abu Hanifah menyatakan seluruh orang Islam sedunia itu mengikuti orang yang terlebih dahuluan tenggelam waktunya, tenggelam matahari atau terbit matahari. Siapa yang paling dahuluan pada tanggal 1 Januari tadi ceritanya lah. Kalau 1 Januari itu 1 Ramadan. Wa qala al-Maliki, yaitu berdapat Imam Malik, idza ru'yal hilal, apabila telah dilihat bulan 1 Ramadan, amal saumu sairal bilad. Nah, sama pendapat Abu Hanifah, maka umumlah hukum berpuasa itu seluruh negara-negara yang lainnya, qoriban au ba'idan, baik dekat ataupun jauh. Jadi kalau kita besok menetapkan tanggal 13, besok 13 kah? 13 12. Nah, bila besok Indonesia menetapkan bahwasanya besok puasa, maka Amerika Serikat wajib mengikuti pendapat kita yang di sini, karena dahuluan kita tenggelam matahari ketimbang mereka. Ini pendapat Imam Malik sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Wala yura'i fi dzalika masafatal qasrin wala ittifaqil matali'i, maka tidak pula diambillah pendapat itu, oh kami karena jauh
sehingga kami harus menunggu tenggelam matahari dulu. Tidak bisa, kata Imam Malik. Wa qala Hanabilatu, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal lagi, muridnya Imam Syafi'i. Idza sabatat ru'yatul hilal bimakanin, apabila sudah ditetapkan melihatnya bulan di suatu tempat, yang lain belum melihat karena waktunya terlambat daripada kita, qariban, baik yang dekat, au ba'idan, atau yang jauh, laziman nasu kulluhum sauma, maka wajib seluruh manusia mengikuti hari atau tanggal itu berpuasa. Jangan ada perbedaan lagi. Bila sudah ditetapkan orang yang di daerah mana lebih dahulu tenggelam mataharinya, mereka melihat bulan, maka yang belum menemui waktu tenggelam matahari wajib mengikut kepada yang sudah tenggelam matahari. 3 pendapat sudah. Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya apabila ada orang yang berada di ujung sebelah timur lebih dahulu tenggelam, di ujung sebelah barat lebih dulu tenggelam, dia melihat matahari, maka orang yang di sebelah timur wajib mengikuti yang di sebelah barat, sekalipun belum melihat bulan. Wa ammal Syafi'iyatu, adapun pendapat Imam Syafi'i, faqalu, mazhab Imam Syafi'i dan ashab, artinya bawah-bawahan daripada Imam Syafi'i, mengatakan idza ru'yal hilal bi baladin, apabila dilihat bulan itu di suatu tempat, lazima hukmuhul baladu al-qaribu la ba'idu, wajib hukum puasa itu di sekitaran zona waktu orang melihat bulan, wajib puasa di situ, lal ba'idu, maka tidak wajib yang jauh. Kita dengan negara Timur Tengah 5 jam nih lah, 5 jam. Kalau Turki 3 jam. Jadi kita sekarang sudah maghrib melihat bulan, di sana belum, masih sore. Maka mereka tidak wajib mengikut kita. Cuma permasalahannya beginilah. Ini kan jaraknya jauh nih lah. Jadi karena jauh, kata Imam Syafi'i, maka tidak wajib mengikut orang yang lebih dahulu melihat bulan. Artinya mereka di negara mereka sendiri harus mempunyai ketetapan harus melihat bulan pula. Apabila di daerah Amerika, di daerah Timur Tengah, malam ini kita melihat bulan lah, mereka masih sore di sana nih lah, 5 jam. Jam berapa tuh? 6, 5, 4, 3, 2. Jam 2-an lah, jam 2 sore. Nah, ternyata maghrib nanti lah, mereka maghrib nanti di sana tidak melihat bulan, mereka tidak berpuasa. Apakah kita wajibnya mengikut ke sana? Tidak wajib. Terkecuali negara Islam ini ada pemerintahannya yang satu. Artinya seluruh negara Islam, misalnya bertetap di Indonesia, maka seluruh orang Islam yang ada di dunia wajib mengikuti pendapat orang Islam yang memimpin seluruh Islam di dunia, misalnya di Indonesia. Itu apabila begitu. Nah, sekarang negara masing-masing memiliki, lalu tidak wajib. Bihasabi ikhtilafil matali'i fil as-sahih, karena kata Imam Syafi'i itu berbedanya tempat terbitnya atau tempat timbulnya bulan fi as-sahih menurut kaul yang sahih. Yang permasalahan sekarang, Indonesia kan 3 jam nih lah, zona waktunya 3 jam, Amerika Serikat tuh 9 jam. Jadi 3 kali lipat luasnya Amerika Serikat tuh dengan Indonesia tuh 9 jam. Kalau kita sekarang di daerah Sumatera masih jam 6, kita jam 7. Sedangkan negara Papua, Irian Jaya, daerah Maluku, terus ke Papua itu jam 8, lah 3 jam aja bedanya. Nah, permasalahannya sekarang yang terjadi di Indonesia mulai dahulu sampai sekarang, di Jakarta belum ditetapkan puasa besok hari, ada yang lebih dahuluan 1 hari puasa. Itu berarti tidak taat dengan pemerintah. Nah, itu permasalahannya. Sedangkan kita wajib taat kepada pemerintah.
Nah mereka ini yang berpedoman lah lebih 1 hari berpuasa. Kita kan 2 lah pedoman kita. Yang pertama kata Rasulullah, melihat bulan 1. Bila sudah 20 menuju 29 Sya'ban, nah, malam ke-30 Sya'ban itu kita wajib melihat bulan dahulu. Bila tidak melihat bulan, maka digenapkan kata Rasulullah Sya'ban itu 30 hari. Ini belum 29 Sya'ban sudah mereka menetapkan besok hari puasa. Padahal dahuluan mana? Dahuluan di daerah Maluku dan Papua. Mereka belum menetapkan lagi lah di daerah Maluku dan Papua belum menetapkan besok hari puasa. Mereka lebih dahuluan berpuasa yang di daerah sebelah sana. Kan aneh inilah. Nah itu berarti tidak taat dengan pemerintah. Wa ikhtilaful matali'i la yakunu fi aqalli min arba'atin wa ishrina farsakhan. Tidaklah timbul yang namanya tempat berbeda zona waktu itu terkecuali pada minimal daripada 24 parsakh. 1 parsakh itu sama dengan 5.541 meter atau 5 km dikali 24 kali 5 kilo 541 meter itu sama dengan 136.984 meter atau 136 kilometer. Baru ada kata Imam Syafi'i yang namanya zona waktu yang berbeda 1 jam atau 2 jam. Ini jaraknya cuma sekadar beberapa kilometer, beberapa puluh kilometer, tidak sampai 136 kilometer. Sudah mereka menetapkan lebih dahuluan ketimbang yang. Nah inilah. Imam Syafi'i, apakah beliau punya dalil? Ada 2 hadis kata Imam Syafi'i yang menjadi pegangan diriku apabila di daerah Indonesia misalnya menetapkan di sini sudah melihat bulan, wajib besok puasa inilah. Nah kemudian di daerah Timur Tengah pada waktu maghrib tidak melihat bulan, mereka tidak berpuasa. Apakah sah hukumnya? Sedangkan di sini sudah nyata di Indonesia melihat bulan, berarti puasa inilah 1 Ramadan. Nah kemudian di daerah Timur Tengah 5 jam terlambat daripada Indonesia, setelah maghrib mereka tidak melihat bulan, lalu mereka menetapkan 30 Sya'ban. Yang seperti ini kata Imam Syafi'i terjadi dari zaman Rasulullah terjadi. Yang pertama hadisnya kata Imam Syafi'i, istadallu bi hadisaini. Ulama-ulama kami kata Imam Syafi'i, artinya mazhab Imam Syafi'i itu berpendapat bi hadisaini dengan 2 hadis. Awwaluhuma yang pertama hadis Quraib, daripada hadis Quraib, wasanihuma yang kedua hadis Ibnu Umar. Jadi ceritanya, nah ini cerita hadisnya adalah bahwasanya apabila berbeda zona-zona, di sini menetapkan sudah puasa, di sini tidak bisa menetapkan. Ternyata pas pada waktu malamnya tidak bisa menetapkan, lalu mereka tidak berpuasa, sedangkan kita sudah berpuasa setengah hari. Di sini tidak berpuasa. Anna Ummal Fadli ba'asathu ila Muawiyah bisyam. Ceritanya bahwasanya Ummul Fadli ini diutus menuju ke Syam, di negeri Syam pemerintahan Muawiyah. Faqala, kemudian beliau mengata, si Quraib tadi, qadimtu Syam, aku sampai di negeri Syam. Jadi mulai Madinah ke negeri Syam atau Persia. Yalah berangkat mulai Madinah ke Persia. Faqadaitu hajataha. Kemudian setelah faqadat hajataha, kemudian beliau menunaikan hajat di negeri Syam tadi. Wastahalal alayya Ramadun wa ana bisyam.
pada waktu di negeri Syam, kata Ummul Fadli, aku melihat bulan dan aku bertetap di Syam itu melaksanakan puasa. Melaksanakan puasa. Para'aitul hilal lailatal jum'ati. Pada waktu itu, kata Ummul Fadli, aku melihat bulan itu pada malam Jumat. Karena daerah Persia inilah lebih dahuluan sekitar 2 jam ketimbang di daerah Madinah. Nah, jadi di daerah negeri Syam beliau melihat malam Jumat itu 1 Ramadan. Summa qadimtul Madinah, kemudian aku pulang lagi ke Madinah. Pulang ke Madinah. Fi akhir syahri, pada akhir daripada bulan. Fasa'alani Abdullah bin Abbas, kemudian bertanya Abdullah bin Abbas. Summa dzakara hilal, kemudian menceritakan bahwasanya beliau melihat bulan di negeri Syam. Jadi kata Ibnu Abbas bertanya, mata ra'aitumul hilal, pada hari apa kamu melihat bulan? Ini berarti berbeda pendapat nih lah di Madinah sama di negeri Syam. Faqultu, kemudian aku kata, ra'aina lailatal jumu'ati, saya wahai Ibnu Abbas di negeri Syam itu melihat bulan atau 1 Ramadan itu malam Jumat. Hari Jumatnya kami berpuasa. Faqala anta ra'aitahu, betulkah sampean melihat? Faqultu na'am, tentu saja saya melihat. Wa ra'an nasu wasamu, kemudian manusia melihat dan manusia berpuasa. Wasama Muawiyah, dan Muawiyah yang di pemimpin negeri Syam pada waktu itu pula berpuasa hari Jumat itu kami semua. Hari Jumat kami puasa, pemimpin kami berpuasa, seluruh manusia masyarakat di negeri Syam berpuasa. Nah, jadi kata Ibnu Abbas yang berada di Madinah yang didatangi oleh Quraib tadi, lakinnahu ra'ainahu lailatas sabti, kami melihat bulan malam Sabtu. Padahal zonanya ini cuma sekedar beberapa jam aja nih lah. Di negeri Syam lebih dahulu sekitar 2 jam melihat bulan malam Jumat 1 Ramadan. Kemudian di Madinah melihat bulan itu malam Sabtu. Nah, sudah begini, pala nazalu nasumu hatta nukammila salasina au narahu. Wah, Ibnu Abbas ini bagaimana ceritanya nah? Jadi di akhir Ramadan beliau sampai di Madinah. Pala nazalu, senantiasa kami berpuasa sehingga kami menyempurnakan 30 hari, au narahu, atau yang kami lihat. Fakultu, kemudian kami katakan, ala naktafi buru'yati Muawiyah wasyamihi, apakah kami cukup dengan pendapat Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Artinya terdahulu sehari inilah, terdahulu 1 hari berpuasa di Syam ketimbang di Madinah. Faqala Ibnu Abbas berpendapat, la, jangan. Hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disuruh kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sudah ke Madinah, maka ikuti puasa di Madinah. Yalah. Tapi bila sudah kembali lagi ke negeri Syam, ikuti yang ada di negeri Syam. Seandainya si Quraib tadi berada di negeri Syam itu puasa 29 hari, inilah, kemudian dia pulang ke Madinah 1 hari lah, berarti masih 29 hari di Madinah. Apakah wajib puasa? Tetap wajib puasa, karena mengikuti zona di situ. Satu tadilah, di sana berpuasa, di sini belum. Apakah kami menuruti Muawiyah atau yang kami lihat sekarang kah? Jangan, kata beliau. Biarkan aja, di sana sudah berpuasa duluan, di sini baru aja puasa, biar aja, kata Ibnu Abbas. Ini dalil pertama. Padahal ala anna Ibnu Abbas lam yakhud bi ru'yati ahli Syam. Ternyata Ibnu Abbas ini padahal anna Ibnu